Gimana transformasi digital untuk pendidikan menyongsong generasi emas. Nah, coba slide berikutnya. Nah, pada slide berikutnya kita lihat ya, ini Pak Jokowi yang menyampaikan bahwa tahun 45 akan jadi tahun emas bagi kita. Nah, alasannya disebut oleh Presiden cukup banyak, tapi kita lihat apa yang kita bisa, next slide kita lihat apa sih yang namanya tahun emas itu. Nah, tantangannya adalah apakah adik-adik semua, kita semua bisa jadi generasi emas, bukan generasi cemas loh ya, generasi emas. Kalau cemas itu ada C-nya, ini C-nya nggak ada, jadi emas. Ayo langsung masuk next slide, next slide. Jadi teman-teman semuanya, ini dimulai dari Pak Nuh waktu itu ya, Pak Haji Muhammad Nuh ini waktu jadi Menteri Pendidikan kalau nggak salah, beliau bilang ada ciri attitude, sikap, skills, dan knowledge. Nah, jadi generasi emas itu punya attitude dan skill dan knowledge yang itu jago lah kira-kira. Nah, kalau gitu apa sih cirinya generasi emas? Next slide. Nah, sebelumnya teman-teman, ini juga disampaikan oleh Pak Nadiem ya, ternyata untuk menyambut generasi emas itu ternyata harus pakai pendidikan karakter loh. Dan itu Pak Nadiem juga, ini Mas Nadiem, maaf, guru mempunyai peran yang sangat besar bagi agen-agen perubahan. Nah ini Bapak Ibu guru betul-betul bukan cuma pahlawan tanpa dan tanya, sekali Bapak Ibu guru ini menjadi apa ya, penggiring bola untuk bisa masuk gol ini. Karena tanpa kehadiran guru yang kompeten, profesional, bermartabat, dan sejahtera, dapat dipastikan tidak akan tercapai itu. Jadi teman-teman ini betul-betul kritikal. Jadi hari ini gunanya buat siapa? Buat Bapak Ibu guru dan adik juga ya. Baik, next slide. Baik, teman-teman semuanya, terutama adik-adik ini ya. Generasi emas itu banyak yang bercerita, ini generasi yang pintar, macam-macam. Tapi, menurut mas saya, generasi emas itu adalah ketika adik-adik semuanya, adik-adik tersayang, tahun 2045 itu menjadi manusia-manusia sejahtera. Bukan cuma pintar doang, sejahtera bukan cuma sejahtera jiwa, tapi juga sejahtera raga. Kenapa? Teman-teman semuanya, adik-adik, yang namanya kaya itu tidak dilarang oleh Tuhan. Nggak ada di mana-mana kita melarang orang kaya. Kenapa? Kalau kita kaya, maka bisa kasih zakat yang banyak, sodako yang banyak, dan seterusnya. Nah, tapi kaya raya, sejahtera, karena apa? Karena cerdas. Kenapa bisa cerdas? Ya, karena kreatif bisa menciptakan sesuatu yang itu bisa menciptakan kesejahteraan. Dua, menciptakan. Caranya gimana? Ya inovatif. Entrepreneur, apa sih entrepreneur itu? Kalau kita bisa membuat produk yang bagus, berarti kita bisa menjualnya. Termasuk siapa? Ya kayak Mas Nadiem punya Gojek itu. Jadi bukan cuma bikin barang saja, tapi membuat kemudian menjualnya, menciptakan komunitas sehingga orang-orang suka memakainya. Seperti yang namanya Facebook. Nah, tadi Pak Jafar, Pak Dr. Jafar ceritakan masalah Facebook kan. Facebook itu adalah produk biasa, produk untuk orang-orang yang mau yang namanya reunian. Tapi semua orang pakai, jadi punya komunitas, akhirnya punya iklan banyak. Nah, itu namanya entrepreneur ya. Yang keempat adalah sejahteranya kenapa menang? Menang kenapa? Yang dibuat itu dipakai orang banyak. Misalnya adik-adik itu, maaf ya, bagi yang itu suka melantunkan ayat suci gitu. Ini nggak suara bagus loh. Yang suaranya nggak bagus barangkali beda urusannya ya. Itu Anda bisa punya komunitas. Banyak yang ngelihat di YouTube-nya. Anda nggak pun cuma jadi influencer, tapi membagi keilmuan kebaikan agama bagi semua orang di muka bumi. Nah, keren toh? Yang kelima, terus-menerus jadi pemenang. Kenapa? Energizer kayak baterai itu, dung 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 dung, nggak pernah habis energinya. Jadi itu apa? Ya kalau bikin produk satu sekarang, katakanlah puisi yang berhubungan dengan kebaikan Tuhan, keindahan alam, buat puisi sebanyak-banyaknya. Siapa tahu satu puisi diambil oleh satu penyanyi, kalau sampai yang punya 365 puisi jadi 365 lagu, Anda itu nggak usah kerja keras kemana-mana. Itu sudah menjadikan Anda punya kesejahteraan. Lu itu generasi emas, kreatif, bukan kreatif, kreatif ya. Kalau kreatif itu sudah kayak keregi. Nah, jangan itu yang jelek. Next slide. Nah, teman-teman semuanya, gimana Pak caranya Pak? Nomor satu, pembelajar. Kedua, kolaborator. Ketiga, pendaya guna digital. Bukan cuma pakai, tapi bisa mendaya gunakan, memanfaatkan. Yang kelima, problem solver.
4 itu ya. Kelima adalah, oh ujungnya punya karakter. Ayo kita lihat satu persatu ya. Nah, next slide. Apa itu pembelajar? Nah, pembelajar itu adalah gimana caranya kita itu sudah biasa belajar. Belajar tuh nggak capek. Nggak usah disuruh-suruh. Apa sih belajar itu? Ya belajar textbook, buku, pelajaran, kemudian melihat alam, ikro. Termasuk belajar kalau perlu, belajar main drum, main gitar, belajar lari. Bukan lari dari kenyataan loh ya. Nah, contohnya ada di kalau mau, contoh ya, di Afrika itu ada negara namanya Namibia. Isinya orangnya suka lari. Maka di dunia itu juara lari maraton itu isinya orang Namibia. Sekali lari maraton, hadiahnya rata-rata antara 50 juta sampai 300 juta. Sampean biasa belajar lari pun itu bisa menciptakan apapun juga yang bisa mensejahterakan. Jadi ingat ya, nomor 1, sudah biasa untuk belajar. Di dunia digital, ya belajar. Makanya di Australia itu adik-adik ya, anak-anak kelas, bukan kelas, anak-anak umur 2 tahun udah diajari orang tuanya belajar sendiri, membaca sendiri, bikin puzzle, nggak usah disuruh-suruh. Jadi dia punya budaya belajar, jadi nggak capek belajar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, next slide. Nah, kolaborasi. Ahli kerjasama, bukan kerja bersama. Nah, kita udah punya namanya gotong royong. Sing susah digotong bareng-bareng, sing seneng dipestake bareng-bareng. Ojo tek-tek tuwek. Nah, kenapa? Nah, ini teman-teman, kita harus pintar ya. Tapi pintarnya jok dipek dewek, dibagi sama yang lain-lain. Kalau punya ilmu agama sing moderat, dibagi yang lain-lain. Kenapa? Itu latihan kolaborasi, latihan silaturahim. Silaturahim panjang umur. Nah, next slide. Setelah kolaborasi apa ayo? Pendaya guna teknologi. Jadi kita bukan cuma melek digital, oh tahu bagaimana teknologinya, manfaatnya, memakainya aman, kasih password, nggak cukup itu. Tapi memanfaatkan gimana pakai dengan benar, bagaimana meluaskan kebaikan digital. Tapi kalau bisa menguasai, menciptakan produk digital, saya lupa naruh di sini ya, ada anaknya teman saya di Jogja itu ya, itu baru kelas 2 SMP, dia membuat yang namanya program aplikasi rasio bintang untuk anak-anak dan ada di Google Play Store. Sayangnya saya lupa naruh ya nanti. Tapi adik-adik itu kelas 2 SMP. Nah, saya bukan contoh juga. Anak saya kelas 1 SMA waktu kami tinggal di Malaysia, dia menulis novel tebalnya 400 halaman dan dia mendapatkan hadiah sebagai murid terbaik Malaysia. Jadi adik-adik semuanya, itu baru zaman analog. Apalagi digital, lebih gampang lagi. Ayo next slide. Nah, yang keempat adalah inilah problem solver, bukan problem maker. Ini bukan anak-anak yang cengeng. Oh itu karena bapakku begini, guruku begini, tetangga. Nggak usah cengeng-cengeng. Selesaikan masalah sendiri, mandiri. Nah, ini kado bonus Bank Mandiri loh. Saya tidak disponsori Bank Mandiri. Tapi Mandiri itu adalah bukan mandi sendiri. Nek ono masalah rampung ke dewe. Kenapa? Kita latihan jadi orang sing ngadeg dewe. Dan kalau perlu, setelah itu ngajari orang untuk nolong dirinya sendiri. Teman-teman ini nggak gampang. Nek nulungi wong gampang, caranya kayak duit, kasih uang, dikasih apa, dibantu diangkatkan, itu gampang. Nolong orang itu gampang. Tapi nolong orang untuk bisa nolong dirinya sendiri ini tantangan besar. Pelatihan bisa anak-anak. Oh, ini ceritanya. Ponakan saya kelas 5 SD, dia bikin YouTube, caranya bikin cendol dari agar-agar itu loh. Apa sih mereknya Nutrijal apa namanya? Loh, dia itu udah nolong anak-anak yang umur 5 tahun, teman-temannya untuk bikin agar-agar. Loh teman-teman, itu simple loh, tetapi dia punya follower banyak. Nah, itu yang keempat ya, problem solver, bukan problem maker, maker gitu ya. Ayo next slide, yang kelima, terakhir apa? Oh ini caranya ya, ini mindset ini, oh ini apa-apa lah, lihat saja di internet banyak ini adik-adik ya. Coba next slide, yang kelima adalah yang namanya, next slide adalah karakter adik-adik, teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru. Yuk kita ajarkan yuk. Jangan banyak-banyak ngajar karakter. Itu buku saya. Saya terpengaruh oleh namanya Profesor Thomas Licona, guru dari guru-guru karakter di Amerika. Jadi
Yang namanya sekolah-sekolah di Amerika terbaik itu bukan karena terbaik sekolahnya, bukan karena matematika terbaik, tidak. Tapi karena karakter murid-muridnya baik. Dan ternyata karakter itu cuma dua di dunia sama semuanya. Nomor satu adalah dibiasakan untuk hormat. Hormat sama siapa? Hormat pada diri sendiri. Ya kalau diri sendiri apa? Ya kalau posting jangan ngawur. Kemudian kedua, sama orang tua. Laki-laki, kalau posting ngawur, anak sopo iyo, akan silakan orang tuanya. Juga pada keluarga. Lo posting ngawur, keluarga ini sopo kena lagi. Posting ngawur lagi, sopo guru nih? Gurunya kena lagi. Posting ngawur lagi, sekolah di mana dia? Jadi betul-betul ketika kita mau posting pun, safety-nya, keamanannya, kita mikir, hormat nggak ini? Belum lagi hormat pada Tuhan. Lo kita tuh dikasih pikiran, otak, mata, tangan, kok yo digoseng ngawur-ngawur, itu kan namanya kan nggak hormat. Jadi, kita posting yang baik-baik, karena apa? Kita itu hormat, karakter kita hormat. Nah, emang udah biasa hormat, nggak repot-repot. Bikin hormat itu nggak usah disuruh. Dan orang kalau menghormati yang lain tuh nggak usah merasa, oh kenapa kau harus menghormati? Kan dia orang biasa. Loh. Menghormati itu adalah ibadah. Ya toh? Nah, yang kedua adalah tanggung jawab. Ingat ya, kita latihan ya. Kita harus mau dan selalu bertanggung jawab atas semua yang kita pikir dan ucap dan lakukan sehari-hari. Coba next slide, kita lihat ilustrasinya. Slide berikutnya kita lihat. Teman-teman, nah, jangan sampai itu kita gunakan teori power of ngeles. Nah, jangan sampai jadi perguruan Joyo Endo. Menang karena pintar ngeles. Jangan biasakan ngeles dari tanggung jawab. Nanti jadi kebiasaan. Terus waktu mati ditakoni malaikat, kon waktu kuwi ngomong wae to. Ora iso ngeles. Nek urip wis biasa ngeles, mati ra iso ngeles. Nah, silakan. Teman-teman, untuk itulah untuk jadi safety, untuk aman sejak awal kita punya tanggung jawab, jangan biasa ngeles. Nek keliru yo njaluk sepuro, minta maaf, diperbaiki. Kalau bisa kesana jangan bikin salah yang sama. Kenapa? Ada pepatah. Keledai itu hanya terantuk batu yang sama, itu selama 1 kali, nggak pernah 2 kali. Lek menungso bolak-balik salah, jenenge luwih bodoh daripada keledai. Nah, next slide. Coba lihat teman-teman semuanya, adik-adik ya. Next slide kita lihat bahwa yang namanya, ayo next slide. Halo. Nah, jadi gini, lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5. Pembelajar, kolaborator, pendaya digital, problem solver, karakter andal. Itu di dalam digital sudah ada. Di internet banyak. Sampean tinggal transformasikan saja supaya sampean menjadi manusia yang sejahtera. Ya oke, artinya seneng. Tapi caranya cerdas. Tidak dengan cara bodoh. Kedua, menciptakan, tidak mencuri. Coba berapa banyak kita punya koruptor. Soge-soge mencuri, gak ada gunanya itu. Ya, seneng doa, tapi habis itu dihukum dan dincel-incel gitu ya. Nah, yang keempat adalah menang. Menang itu bukan berarti mengalahkan orang lain. Di Jawa ada namanya menang tanpa ngasorake. Bagaimana kita menang tanpa orang lain terhina karena kita menang? Itu luar biasa. Nanti Bapak Ibu guru tanya, Bapak Ibu guru kemarin diomongkan menang tanpa ngasurake itu apa toh? Nah, itu kita ajar kepada anak-anak kita. Yang kelima, terus jadi pemenang, energizer. Ojo gampang capek. Udah kesel aku capek aku ndak. Harus kayak baterai energizer, gak habis-habis energinya. Caranya yaitu melek digital, aman berdigital, hebat berdigital. Terus kalau digital itu dipercaya sama orang lain sehingga orang lain selalu lihat postingannya. Terus ya sejahtera habis itu. Daya gunakanlah digital paringannya Gusti Allah ini. Nah, next slide. Nah, teman-teman semuanya, ini tips ya, tipsnya. Bagaimana kita sejahtera? Bisa transformasi diri. Ini 5M ya. Kita sebagai subjek ya, yang kita mengerjakannya. Artinya nomor 1, kalau kita punya media digital, maka ini subjeknya. Kita menemukan situs-situs yang mentransformasikan kita, yang buat kita pinter. Terus kedua, ngerti ya apa caranya pinter. Dan itu kita mentransformasi diri. Bapak Ibu guru nanti bisa menjadi pandunya adik-adik semuanya. Kalau nggak bisa, Pak Guru, Bu Guru, tolong dong dipandu. Nah, Bapak Ibu guru pandu, sekarang namanya pandu digital. Terus ketiga, bagaimana kita jadi transformer. Nah, adik tahu kan film Transform itu nggak jadi robot lah, tetapi transformer aslinya
adik-adik itu mudah menyahabati. Tapi jangan mudah ditipu loh ya, jangan mudah kena phishing, jangan mudah dia pusing. Orang dapat ini, dapat itu. Enggak. Menyahabati artinya kita menciptakan kebaikan bagi orang lain. Yang keempat adalah manfaatkan, praktekkan itu. Kalau kita sudah belajar bagaimana mengamankan diri di era digital, sing liyane dikandani supaya yang lain itu aman juga. Yang kelima, menyejahterakan, jadi transformer. Mas Nadiem Makarim transformer karena dia punya Gojek itu. Ini sebagai subjek. Coba kalau sebagai objek. Nah, gini adik-adik. Kalau kita sebagai objek ya, jadi adik-adiknya, next slide ya. Nah, katakanlah adik-adik itu mau, saya ingin punya yang namanya media sosial gitu kan ya. Next slide. Halo. Next slide. Halo. Oke, baik. Kalau adik-adik ingin punya medsos, halal saja medsos, maka gunakan teori 5D. Satu, medsos sampean iku kudu sederhana, ngebrand, gampang diiling-iling namanya. Kedua, mudah dimengerti artinya apa sih diterima. Jadi jangan buat kata-kata opo kucing guling, kucing guling kecemplung sawah, susah itu. Jangan seperti itu. Ditemukan itu masuk radar. Jadi semua orang nyari itu cepat ketemu. Nah, kedua dimengerti. Yang ketiga, laki-laki. Kalau ada yang mau bersahabat, ya diterima. Ya, tapi cek dulu. Saya pernah mengkritik waktu itu ada KOL. Itu waktu KOL itu waktu dia jadi KOL, kemudian saya cek. Nanti ke KOL ini saya cek juga loh. Saya masuk pada medsosnya dia, saya minta jadi sahabatnya, nggak diterima. Tak bilang sama jadi KOL kok nggak bisa disahabati. Ngomong tok, jangan ngomong tok. Kalau kita mau masuk media sosial, harus siap untuk mudah disahabati. Kalau sampai itu punya pengikut, coba kalau mulai dari Nabi Isa sampai Nabi Musa itu, Nabi Isa sampai Nabi Muhammad itu semua adalah orang-orang yang sudah disahabati. Kenapa? Karena mereka menjadi pengikutnya, karena Anda membawa kebaikan. Terus yang keempat adalah, ya Anda bisa didaya gunakan. Oh, aku dimanfaatkan. Iya. Kalau Anda nggak dimanfaatkan, kalau Anda nggak bisa dimanfaatkan, berarti Anda adalah orang yang tidak bermanfaat. Lagi loko toh. Oh, Pak, saya dimanfaatkan. Loh, berarti sampai itu orang yang memberikan rezeki pada orang lain. Jadi jangan mau nggak dimanfaatkan. Kenapa? Karena sampai itu bermanfaat. Nah, yang kelima adalah disejahterakan. Sampean dapat disejahterakan. Sampean dapat dimakmurkan. Nah, teman-teman, itu objek. Baik, next slide. Karena masih ada lagi ya. Baik, simpulannya. Nomor satu, digital ini, transformasi digital ini mempercepat sampean semua, termasuk Pak Guru juga loh yo, untuk jadi generasi emas. Jadi generasi emas jangan jauh-jauh. Mungkin nggak tahu, nggak harus nunggu 2045. Mulai sekarang sampean sudah kaya dulu. Sampean sudah pintar dulu. Ke sana, tambah pintar, tambah kaya. Kenapa? Itu memang kitohnya manusia. Kalau udah pintar, tambah pintar. Kalau kaya, tambah kaya. Nah, apa bisa? You bisa. Asal kayaknya jangan kaya nabrak-nabrak loh ya. Kedua, digital bukan berarti teknologi dan gadget. Oh, aku udah punya gadget paling canggih. Aku tuh punya medsos paling canggih. Aku punya itu sudah. Enggak. Yang namanya digital itu berarti kita punya kualitas pembelajaran tinggi di dunia internet. Ketika kita mampu berkolaborasi, nah, kalau Pak Guru di Purbalingga bisa kolaborasi dengan Pak Guru di Bogor, Pak Guru di Kendari, itu kolaborasi, menciptakan buku gitu kan, buku panduan, jadi buku teks, yuk kolaborasi. Yang keempat adalah punya Bapak kompetensi. Rian, Bapak Ya, saya tahu. Bapak, mohon izin Oke, 5 menit, 5 menit. mengingatkan waktunya 5 menit, 5 ya, menit. 5 menit. Iya, baik Bapak. Mbak, tolong ini kalau simpulan pasti nggak lebih dari 5 menit ya. Kalau enggak jangan dipotong ya. Oke. Ya, siap Baik. Bapak. Karena Anda motong waktu juga akhirnya lebih 5 menit. Oke. Jadi, berhubungan dengan yang keempat adalah kompetensi mendaya gunakan digital. Kemudian kapasitas penyelesaian masalah. Tapi kesemuanya itu perlu karakter yang Anda, teman-teman ya. Karakter yang Anda, termasuk apa? Kompetensi misalnya. Oh, ini perlu dilakukan, ini jangan. Nah, tadi non sewu, saya tadi menegur MC kenapa? Karena saya katakan ini sudah simpulan.
para Bapak dan Ibu yang kami hormati, budaya itu pada hakikatnya adalah gagasan, rasa, tindakan, dan karya yang dihasilkan oleh manusia dalam kehidupan masyarakat. Budaya pada hakikatnya adalah juga sebuah hasil dari cipta, karsa, dan karya manusia. Karenanya bentuk budaya itu, oke, silakan bisa ditampilkan slide-nya. Halo? Terima kasih. Bentuk budaya itu ada dalam berbentuk sistem ide, ada yang dalam bentuk sistem aktivitas, ada yang bentuknya adalah sistem artefak. Nah, budaya yang mewujud dalam sistem ide itu bisa kita lihat dalam bentuk ideologis, filosofis, ritual budaya, norma adat istiadat yang berlaku di dalam masyarakat. Ini mengejawantahkan cara pandang manusia terhadap hidup dan kehidupan. Ya, cara pandang manusia di dalam menyikapi sang Khalik dan makhluk ciptaannya. Nah, kemudian budaya dalam bentuk sistem aktivitas ini adalah bagaimana manusia menyikapi diri dan lingkungannya, di lingkungan sekitarnya. Sehingga mewujudnya adalah pola interaksi sosial atau perilaku-perilaku. Nah, wujudnya di dalam keseharian yang kita lihat adalah tata krama pergaulan, upacara adat kelahiran misalkan, upacara perkawinan, upacara kematian. Budaya bisa juga muncul dalam bentuk produk atau sistem artefak. Nah, bentuknya bisa rumah adat, pakaian adat, seni tari, seni drama, patung, dan lain sebagainya. Nah, eloknya di negara kita ini punya keragaman budaya. Dan karena kita sering melakukan interaksi sosial, pada dasarnya kita agak lupa bahwa negara kita ini amat kaya terhadap beragam budaya. Kita coba lihat pada data, ada 17.504 jumlah pulau. Pada 17.504 pulau itu ada 1.331 suku etnis. Dan mereka mempunyai bahasa daerah yang amat banyak, 741 bahasa daerah. Dan ada 245 aliran kepercayaan dan 6 negara agama resmi di negara kita. Dan eloknya ini disatukan dalam falsafah Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sejak ditemukannya internet, oke, bisa next berikutnya. Oke, terus lanjut. Oke, lanjut. Nah, oke, sejak ditemukannya internet, maka media internet ini menjadi hal yang amat dimanfaatkan oleh manusia untuk mempercepat pekerjaannya, memperingan pekerjaannya. Nah, karena seringnya teknologi internet ini digunakan untuk meringankan pekerjaan mereka, kemudian ini makin berlanjut hingga memanfaatkan teknologi internet ini dalam setiap relung-relung kehidupan manusia. Nah, ketika teknologi ini dimanfaatkan untuk mengisi setiap relung kehidupan, teknologi ini diakrabi dalam kehidupan kita keseharian, maka tanpa sadar ini menjadi budaya yang baru. Nah, munculnya teknologi internet yang dimanfaatkan dalam keseharian ini menciptakan budaya yang namanya budaya digital. Ini pun adalah hasil olah pikir, kreasi, dan cipta manusia yang berbasis pada teknologi. Nah, perkembangan budaya digital ini memang amat sangat ditentukan oleh penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Manakala kita makin menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi atau teknologi internet ini, maka kita akan makin cakap digital.
makin berbudaya digital. Kita akan makin menguasai digital, makin terampil digital. Nah, ini pula yang kemudian mempengaruhi pola interaksi manusia, sehingga muncul kebiasaan-kebiasaan baru yang tadinya silaturahmi secara face to face bisa digantikan silaturahmi lewat media sosial. Belanja yang harus bertemu langsung antara penjual dan pembeli bisa digantikan dengan cara berbelanja online. Pembayaran yang dilakukan secara cash bisa digantikan dengan pembayaran secara digital. Demikian pula terkait dengan proses pelaksanaan pembelajaran. Nah, budaya digital ini ternyata juga punya potensi untuk menggusur pembelajaran konvensional. Pembelajaran konvensional tatap muka guru dan murid, pembelajaran atau siswa, buku pelajaran sebagai sumber belajar utama. Nah, ini semuanya mulai tergerus oleh budaya digital ini. Karena siswa peserta didik bisa belajar dengan mandiri melalui teknologi internet ini. Nah, baik itu melalui Instagram, YouTube, Facebook, ataupun platform-platform digital lainnya. Baik. Nah, para Bapak dan Ibu, saudara sekalian, kita menyongsong generasi emas 2045. Nah, tadi disampaikan bahwa oleh Dr. Rian bahwa kita harus punya bekal di dalam menyongsong generasi emas 2045. Oke, bisa ditampilkan slide-nya. Ya. Oke. Halo. Ya. Di 24 tahun yang akan datang, kita nanti akan bertemu tahun 2045, di mana usia negara kita ini genap 100 tahun, dan ini mempunyai arti generasi emas. Mengapa generasi emas? Karena jumlah penduduk usia produktif kita mencapai jumlah 70% dan pendapatan per kapita negara kita diproyeksikan akan mencapai $47.000 per tahun. Nah, tentu visi generasi emas 2045 ini harus kita bangun sejak sekarang. Nah, bagaimana membangun sebuah generasi emas agar kita nanti ketika di tahun 2045 generasi masa depan kita adalah generasi emas, bukan generasi cemas, tapi yang disampaikan oleh Dr. Rian. Nah, setidaknya kita perlu mempersiapkan mereka dengan bekal 5 karakter. Generasi emas kita haruslah generasi yang religius. Generasi emas kita adalah generasi yang mandiri. Generasi emas kita adalah generasi yang mampu berkolaborasi dan gotong royong. Generasi emas kita adalah generasi yang cinta tanah air atau punya nasionalisme yang tinggi. Dan generasi emas kita haruslah generasi yang punya integritas, amanah yang tinggi. Nah, tadi sempat disinggung oleh Dr. Rian terkait bagaimana profil generasi emas kita. Nah, generasi emas yang religius ini adalah generasi yang tentu memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama kita di dalam setiap relung kehidupan. Generasi emas yang religius adalah generasi yang tidak menegasikan keberadaan agama lain atau kepercayaan lain di dalam praktek keberagamaannya. Nah, generasi emas kita, oke, next berikutnya. Ya, generasi emas kita adalah next. Generasi yang mandiri, tidak tergantung dengan orang lain, percaya dengan kemampuan diri sendiri. Karenanya prasyaratnya, prerequisitnya harus punya skill dan kemampuan yang tinggi. Utamanya kemampuan digital. Karena dunia kita mau tidak mau, suka tidak suka adalah dunia digital. Kita setiap relung-relung kehidupan kita
pasti akan bersinggungan dengan teknologi digital. Nah, oleh karenanya, ya selain keterampilan yang tinggi, harus pula dibekali dengan sikap kreatif dan inovatif dalam berkarya dan produktif, energizer dalam bahasanya Dr. Rian. Ya, yang berikutnya, generasi emas kita adalah generasi yang kolaboratif, mau bergotong royong, menghormati hak kreasi orang lain, dan mampu berkolaborasi dengan pihak lain untuk mencapai tujuan kita. Nah, generasi emas kita adalah generasi yang harus nasionalis, yang cinta tanah air, cinta budaya nasional, dan cinta produk nasional. Nah, generasi yang emas kita adalah generasi yang perlu berintegritas, yang punya integritas tinggi, yang punya kejernihan fikir, kejernihan perkataan, dan kejernihan perbuatan, yang jujur pada diri sendiri dan orang lain, dan generasi yang mampu memegang amanah. Nah, bagaimana kemudian kita membangun generasi ini mulai dari sekarang? Nah, tentu kita sampaikan bahwa generasi emas yang religius ini disemangati oleh ajaran-ajaran agama. Nilai-nilai agamis kita menjadi ruh dalam budaya Pancasila kita, dan nilai-nilai agama kita menjadi inspirator di dalam pelaksanaan bagaimana cara kita berbangsa, bernegara, dan berbudaya. Nah, oke, next berikutnya. Nah, oke, lanjut. Oke, dilanjut. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, bagaimana kemudian? Oke, lanjut, silakan. Slide-nya bisa dilanjut. Oke. Bagaimana kemudian strategi kita untuk membangun karakter yang kuat bagi generasi kita untuk menyongsong generasi emas 2045. Maka salah satu strateginya membangun karakter itu adalah dengan menginternalisasi nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya. Nah, apa bentuknya? Langkahnya, norma agama dan norma budaya Pancasila ini perlu mewujud menjadi karakter bagi negara kita. Dan proses internalisasi norma agama, norma Pancasila ini dilakukan melalui pendidikan karakter. Karakter yang kuat. 5 karakter tersebut akan nantinya mampu memfilter dan mengembangkan segala informasi yang masuk untuk pengembangan diri dan pengembangan budaya nasional. Nah, langkah-langkah internalisasi nilai-nilai agama dan budaya itu bisa kita lakukan, meminjam istilahnya Prof. Nung Hajir, adalah dengan melakukan 3 langkah, yaitu melakukan transformasi nilai, value knowing, menginformasikan dan mengklasifikasikan nilai-nilai baik dan buruk kepada anak-anak kita, generasi-generasi kita, diinformasikan langkah yang pertama. Yang kedua, melakukan transaksi nilai. Kita ajak mereka diskusi, kita berikan contoh teladan bagaimana nilai-nilai baik itu dilaksanakan dan diwujudkan dalam keseharian. Kita libatkan peserta didik kita, anak-anak kita, generasi kita dalam merespon bagaimana pelaksanaan nilai-nilai baik itu. Dan langkah yang ketiga, melakukan transinternalisasi nilai. Kita lakukan kondisi, bentuk kondisi yang menjadikan mereka terbiasa untuk melakukan nilai-nilai yang diharapkan dalam keseharian. Nah, oke, lanjut, silakan. Nah, oke, lanjut. Oke. Apa hasil akhir dari nilai karakter yang kita tumbuhkan itu, kita kembangkan itu? Munculnya pribadi yang toleran, sikap menghargai terhadap orang lain yang berbeda ras, suku, etnis, dan agama. Pribadi yang mengedepankan perdamaian dan keharmonisan, komitmen kepada nasionalisme, dan mengakomodir budaya lokal.
Nah, ini beberapa tujuan hal yang bisa kita jadikan acuan di dalam membangun generasi emas kita. Nah, apa strateginya? Strategi internalisasi itu kita lakukan lewat mengkomunikasi dan diskusi. Kita komunikasikan dan diskusikan nilai-nilai kebajikan itu kepada generasi muda kita, anak-anak kita, peserta didik kita. Sehingga dengan itu mereka makin bisa memperoleh wawasan yang lebih banyak. Mereka memiliki pengetahuan tentang nilai-nilai kebajikan itu. Apa manfaatnya bagi mereka, apa nilai buruknya jikalau itu mereka tinggalkan. Nah, yang kedua, kita sampaikan, bagikan nilai-nilai kisah-kisah inspiratif sebagai teladan. Nah, yang ketiga, kita berikan kesempatan mereka untuk merenungi dan berkontemplasi. Libatkan mereka untuk merenungi manfaat, berbuat baik bagi dirinya sendiri, bagi masyarakat, serta merenungi apa madorotnya berbuat buruk bagi diri mereka sendiri maupun bagi masyarakat. Yang keempat, kita perlu melakukan kolaborasi di antara trilogi pendidikan guna mewujudkan proses pembiasaan. Keluarga, sekolah, masyarakat, teman-teman sepergaulan hendaknya bersinergi dan seiring di dalam memberikan teladan dan pembiasaan nilai-nilai kebajikan di dalam kehidupan. Oke. Ya, lanjut, silakan. Nah, oke, lanjut. Oke, nah, model internalisasinya bagaimana? Bisa dilakukan dengan cara-cara konvensional, melalui tatap muka individu maupun kelompok-kelompok, baik dalam lingkup keluarga. Keluarga dilakukan internalisasi sehingga memunculkan keluarga yang religius dan Pancasilais. Di sekolah diciptakanlah budaya sekolah yang religius dan Pancasilais. Masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk membentuk budaya masyarakat yang religius dan Pancasilais. Nah, ini pula bisa dilakukan melalui model virtual. Nah, tahapan-tahapan internalisasi dilakukan melalui konten-konten digital dengan pendekatan pribadi. Bentuknya bisa dalam bentuk permainan, animasi, ataupun hal-hal yang cenderung game misalkan, atau hal-hal yang lain yang disukai oleh generasi muda kita. Nah, Bapak, kita berharap dengan ya. Oke, ya, baik. 5 menit lagi. Tinggal 5 menit lagi ya, Pak. Baik, makasih. Nah, oleh karenanya kita kemudian perlu lebih banyak memenuhi ruang virtual dengan edukasi. Ini dalam rangka untuk memaksimalkan ruang digital kita dengan hal-hal yang bermanfaat dan makin memberikan ruang bagi kita, masyarakat kita untuk makin memanfaatkan, mempunyai kecakapan digital dan memanfaatkan konten-konten yang positif. Nah, yang kedua, kita kuatkan literasi digital di kalangan pendidik kita. Yang tadinya belum melek digital, kita tingkatkan agar mereka melek digital. Untuk kemudian kita tingkatkan kompetensi mereka menjadi cakap digital. Perbanyak workshop untuk penguatan teknis pembelajaran digital di kalangan pendidik maupun peserta didik. Saya pikir itu dalam rangka untuk menyampaikan paparan terkait dengan budaya digital. Mohon maaf manakala ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bapak Haji Muhammad Muizuddin MAG Subkoordinator Seksi Sistem Informasi Bidang PAI Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah. Kita beri tepuk tangan virtual, luar biasa sekali. Tadi disampaikan bagaimana penerapan norma agama dan Pancasila itu penting sekali ya Pak ya, untuk bagaimana membentuk karakter warga Indonesia. Apalagi Bapak bilang sebentar lagi 24 tahun yang mendatang kita ini 100 tahun kemerdekaan Indonesia, dan ini merupakan momentum untuk menciptakan generasi emas. Ya, mudah-mudahan
dengan cara salah satunya adalah menebarkan konten-konten positif ya Pak, untuk akhirnya menciptakan generasi emas. Sekali lagi terima kasih Bapak, sampai ketemu Pak di sesi Sama-sama. Q&A untuk menjawab pertanyaan dari peserta. Terima kasih Bapak. Baik. Dan selanjutnya kita akan langsung beralih ke sesi sharing bersama dengan KOL kita yang luar biasa, yaitu adalah Mbak Rosaliana Intan Pitaloka MPD selaku Duta Bahasa Jawa Tengah 2018, pegiat pendidikan dan bahasa. Langsung saja kita sapa yuk Mbak Rosa. Assalamualaikum Mbak Rosa, ketemu lagi, apa kabar? Waalaikumsalam Kak Nabila. Waduh, ketemu lagi hari ini ya Kak. Semoga nggak bosan ya Kak ya. Aku malah makasih banget loh bisa menyempatkan hadir nih di program literasi digital. Lagi sibuk apa nih Mbak Rosa? Waduh, kesibukannya seperti biasa Kak. Bekerja, mengajar, membuat materi ajar, aktif di berbagai kegiatan gitu Kak. Karena kebetulan kan seperti Kak Nabila tahu, seperti kemarin juga saya sempat menyampaikan bahwa saya masih merantau nih di luar kota gitu, masih nomaden ya hidupnya gitu. Warawiri dari satu kota ke kota yang lain. Karena kebetulan sekarang juga harus menyesuaikan tempat dinas suami gitu. Jadi sejak lulus kuliah, alhamdulillah diberi rezeki untuk langsung bekerja. Saya bekerja di salah satu yayasan yang memiliki beberapa perusahaan, salah satunya di bidang pendidikan dan concern terhadap transformasi pendidikan di Indonesia. Jadi insya Allah tema hari ini sangat cocok untuk kita bahas bersama nih Kak Nabila, karena kebetulan saya juga suka banget dengan dunia pendidikan dan saya sangat terinspirasi dengan pemaparan hari ini, terutama tadi energinya Bapak Rian ya, Dr. Rian luar biasa. Saya menyerap energi cerah cerianya beliau. Meskipun saya masih muda, tetapi saya minder karena semangat saya belum setinggi semangat beliau. Waduh, semoga nanti bisa menyusul jejak beliau. Wah, luar biasa sekali Mbak Rosa. Nah, Mbak Rosa gimana nih kalau tanggapan Mbak Rosa? Kan tadi sudah melihat ya bagaimana Kabupaten Narasumber luar biasa ya, sudah memaparkan materi pada hari ini. Mengenai tema kita hari ini nih, transformasi digital untuk pendidikan menyongsong generasi emas, gimana pendapat Mbak Rosa? Oke, untuk tema hari ini ya, kata kuncinya saya ambil di kata transformasi ya, karena saya menggeluti dunia kebahasaan juga nih Kak Nabila, jadi apa-apa kalau misalkan dengar istilah apa gitu, pasti saya selalu cari tahu sedetail mungkin apa sih sebenarnya makna dari kata itu gitu. Kalau kita kaji maknanya dari KBBI daring ya, karena sekarang KBBI sudah bisa diunduh di ponsel, di gawai gitu, jadi nggak perlu bawa kamus yang gedenya, mungkin bisa buat angkat berat gitu. Sekarang sudah era digital, sudah mudah. Nah, kata transformasi ini kalau diartikan sebagai bentuk perubahan rupa ya. Nah, apa saja sih bentuk perubahan rupa itu gitu? Kalau mengacu pada KBBI itu meliputi bentuk, sifat, fungsi dan sebagainya gitu. Nah, kalau dikaji lagi nih dari ilmu bahasa, dari ilmu linguistik gitu, diartikan sebagai perubahan struktur gramatikal. Nah, perubahannya karena apa? Kenapa berubah? Karena di situ ada proses menambah, proses mengurangi, proses menata kembali unsur-unsurnya. Jadi intinya transformasi ini adanya suatu perubahan ya. Bisa ada yang ditambah, bisa ada yang dikurangi, bahkan sebenarnya mungkin sudah bagus semua, tapi cuma perlu ditata lagi nih, biar lebih terstruktur dan juga biar lebih terukur gitu. Nah sekarang pertanyaan muncul lagi nih, jadi apa dong yang harus dirubah gitu? Cara belajarnya kah? Waktu belajarnya kah? Tenaga pendidiknya kah? Atau atmosfer ruang kelasnya kah? Gitu. Dari beberapa pertanyaan itu pasti muncul lagi ya, kalau kita tarik dari akarnya di mana gitu. Kenapa manusia bisa belajar? Kenapa manusia bisa mengatur waktu mereka belajar? Kenapa manusia bisa menjadi tenaga pendidik? Kenapa manusia bisa merancang, mendesain situasi dan kondisi di ruang kelas? Kira-kira karena apa nih? Karena manusia, karena kita bisa berpikir kan ya. Nah, jadi sekarang ketemu nih, sebenarnya apa yang harus dirubah? Cara berpikir kita. Kalau mungkin pada sesi coaching atau sesi motivasi, mungkin Bapak Ibu sudah familiar ya, sudah sering dikatakan kita jangan terperangkap pada fixed mindset gitu. Tetapi harus mulai mempunyai growth mindset atau pemikiran yang bertumbuh dan berkembang
berkembang sesuai dengan keberlangsungan zaman. Karena transformasi ini kan dimaknai sebagai adaptasi kita ya terhadap perkembangan zaman yang begitu pesat ini, agar apa yang kita lakukan bisa relevan gitu dengan segala kecanggihan teknologi, dengan segala kemudahan yang ditawarkan, yang difasilitasi oleh teknologi gitu. Jadi proses perubahan pola pikir manusia ini khususnya di bidang pendidikan adalah proses melakukan transfer pengetahuan, tetapi juga memberikan pemahaman secara mendalam serta menanamkan nilai-nilai karakter. Nah, tadi juga sempat ditekankan ya oleh Bapak Wisudin nih, nilai karakter nih. Nah, dengan apa? Dengan bantuan teknologi yang canggih, yang tentunya tetap harus dikontrol, yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila, dengan Undang-Undang Dasar 1945, yang selaras dengan keyakinan iman yang kita pegang teguh selama ini gitu. Karena jika hanya terus melakukan transformasi tanpa memperhatikan nilai-nilai dalam kehidupan, khususnya nilai agama, pasti hampa dong ya gitu. Merasa bisa segalanya tapi nggak tahu arah tujuannya tuh mau kemana gitu. Karena kalau orang berilmu tanpa agama pastinya akan tersesat ya kemana-mana, nggak jelas, tanpa batas gitu. Pasti kita semua nggak mau Bapak Ibu berada pada posisi tersebut nauzubillah gitu. Maka mengapa saya menyebut tema hari ini sangat menarik Kak Nabila, karena memang hari ini kita harus bisa mengolah bersama, kita harus bisa pelajari bersama-sama, kita harus tanamkan bersama, kita bekerja sama juga nih untuk mentransformasi pendidikan Indonesia. Tidak bisa sendiri, karena manusia adalah makhluk sosial. Nah, mungkin nanti kita bisa berguru dengan Pak Rian ya, makhluk sosial itu harus ngapain gitu. Dan untuk capaian yang besar ini akan terasa ringan jika dikerjakan secara bersama-sama gitu. Nah, untuk lebih detailnya mungkin nanti kita bisa diskusikan lagi lebih dalam Bapak Ibu, dan tentunya hari ini kita sudah sangat terbantu dengan adanya pemaparan dari keempat narasumber kita yang luar biasa, yang keren-keren gitu. Minimal kita jadi tahu kita harus apa dan harus bagaimana. Pikiran kita jadi mulai terbuka dari situ. Niat baik kita mulai jelas tujuannya mau kemana gitu. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Sehat, selamat, sukses untuk kita semua. Demikian jawaban dari saya Kak Nabila, semoga bisa menjadi bahan diskusi kita lebih lanjut, karena berbicara mengenai perkembangan pendidikan itu tidak akan ada habisnya Kak, dia akan terus tumbuh dan berkembang gitu. Betul, luar biasa banget ya, jadi memang aku juga sebagai mantan guru juga jadinya makin semangat juga, karena memang ngomongin soal pendidikan memang luar biasa sekali ya Mbak Rosa ya, dan bagaimana penanaman nilai tersebut. Tadi dibahas bagaimana ketika kita pintar, cerdas, tetapi tidak ada modal agama, begitu, tidak ada penerapan Pancasila, tadi juga dibahas, ya tidak ada ini ya, tidak ada gunanya gitu, karena memang penting banget untuk beradaptasi dan kita mempunyai pegangan-pegangan itu. Nah, kalau gitu kan tadi sudah dijelaskan secara rinci sekali, detail sekali oleh Mbak Rosa bagaimana transformasi digital ini ya menyongsong generasi pendidikan gitu ya, generasi emas gitu. Nah, menurut Mbak Rosa nih apa aja sih manfaat, terus apalagi tantangan gitu ya ketika adanya transformasi digital untuk pendidikan? Oke, kalau manfaat ada banyak sekali tentunya Bapak Ibu semua dari Kabupaten Purbalingga, kita bisa rasakan bersama. Mungkin ini juga bukan hanya pendapat saya pribadi, karena pastinya kita juga merasakan karena sebagai seorang guru, sebagai tenaga pendidik gitu. Nah, apa di antaranya kita dapat memberikan aktivitas belajar dan mengajar menjadi lebih luas nih, menggunakan platform pendidikan, menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang mendudukkan proses pembelajaran ini melalui gadget gitu, melalui gawai serta akses internet yang baik gitu. Kemudian kita jadi mudah nih mempersonalisasi materi kurikulum yang ada gitu. Karena dengan adanya kebijakan dari pemerintah tentang adanya penerapan AKM literasi numerasi, survei karakter, perluasan penilaian hasil belajar gitu. Mungkin awalnya kita sulit ya, tapi berangsur-angsur kita jadi terbiasa. Kita mengolahnya dengan baik, kita mengolah dari berbagai sumber keilmuan, dari berbagai sumber belajar gitu, yang relevan dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan siswa nih gitu. Siswa butuh diberikan perlakuan yang adil, sesuai dengan keunikan yang mereka miliki. Siswa butuh diberikan kebebasan untuk bisa mengembangkan diri di bidang yang mereka ingin tekuni. Guru ini kan sekarang bukan hanya sebagai sumber ilmu ya, tetapi menjadi fasilitator gitu, memfasilitasi siswa untuk dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik, mengedukasi secara tuntas, mengarahkan, mengingatkan, mengawasi, dan lain sebagainya. Kemudian manfaat lainnya,
kita dapat meningkatkan keamanan infrastruktur digital. Sekarang segalanya disajikan begitu mudah gitu. Hanya bagaimana kita mau membawa anak-anak kita. Kalau seperti lagunya Armada, mau dibawa kemana gitu. Mau dibawa kemana anak-anak kita dengan pendidikan yang kita berikan, dengan materi yang kita berikan gitu. Mau kita antarkan kemana anak-anak kita nantinya. Nah, alarm itu akan timbul ya. Mau nggak mau kita harus bisa mengantarkan mereka menjadi generasi emas pada 2045 mendatang, pada 24 tahun mendatang gitu. Nah, dengan apa? Ya, jawabannya silakan kita refleksikan terhadap diri sendiri mawon nggih, Bapak Ibu. Nah, berikutnya kalau untuk tantangan nih, seperti yang kita tahu ya, tantangan masih banyak di wilayah Indonesia yang kesulitan mengakses saluran komunikasi karena adanya terkendala infrastruktur maupun kondisi geografis yang berat. Kebetulan saya sering bertemu dengan guru-guru dari beberapa wilayah di Indonesia, sempat mengajar mereka juga, mewawancara mereka juga, memonitor ya kondisi mereka bagaimana gitu. Nah, di era digital ini kita harus sadari bersama ya, perubahan itu atau adaptasi itu tidak semata-mata hanya sekadar menerapkan gadget, mempunyai perangkatnya, pandai mengoperasikannya saja, lalu kita mengeksploitasi tanpa batas, bukan sekadar itu nggih. Tapi kita juga harus mengubah mindset kita, mengubah pola pikir kita. Pola pikir individu-individu ini nih, terutama yang berada pada segitiga emas, yaitu tenaga pendidik, peserta didik, dan orang tua peserta didik. Karena dengan banyaknya halang rintang atau tantangan yang ada, tentunya menyadarkan kita, ya, Bapak Ibu, bahwa perkembangan zaman ini tidak lagi hanya sekedar kita berpikir surviving, kita harus bertahan secara tradisional saja gitu, enggak. Tapi bagaimana mengubah pola pikir kita menjadi problem solving gitu. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah, bisa menjawab tantangan, dan bagaimana kita bisa mengajarkan anak didik ini bisa memiliki karakter itu untuk bisa menjawab semua tantangan di masa depan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita persiapkan? Apa yang harus kita ubah? Apa yang harus kita berikan, ciptakan, dan apa yang harus kita bisa tarik manfaat dari apa yang kita berikan kepada mereka. Nah, tantangan itu sendiri berupa mau atau tidaknya kita merevolusi mindset atau cara berpikir kita, ya, khususnya dalam dunia pendidikan. Karena jika tidak ada revolusi berpikir ini, maka yang kita pahaminya hanya sebatas menghasilkan individu yang pintar saja, menghasilkan generasi penerus bangsa yang pintar saja gitu, pintar menggunakan teknologi canggih, tapi tanpa memperhatikan keamanan digitalnya, etika digitalnya, bagaimana di era digital nanti gitu. Repot kan ya? Gitu Kak Nabila. Wah, luar biasa banget ya kalau ngobrol sama Mbak Rosa, lengkap sekali ya penjelasannya, benar-benar menginspirasi sekali. Dan terakhir nih Mbak Rosa ya, untuk para peserta hari ini harapannya nih menghadapi nih kita menyongsong generasi emas untuk pendidikan di Indonesia, apa harapan kamu? Oke, harapan dari saya. Kamu udah ini. Oke, ya. Mbak Rosa maksud saya, karena di Mbak Mona. Siap Kak. Untuk harapan dari saya pribadi dan mungkin untuk harapan kita semua ya, untuk diri saya juga gitu. Kita harus bisa menjadi cerdas dan bijak untuk bisa manfaatkan media digital ini sebagai tenaga pendidik, sebagai pendidik, guru maupun orang tua gitu. Kita harus tetap memperhatikan etika dalam berinteraksi di ruang digital. Dan kita juga harus waspada nih terhadap keamanan perangkat kita, keamanan diri kita, keamanan keluarga kita, keamanan lingkungan kita gitu. Yang bisa disebabkan oleh apa saja gitu, karena sekarang sudah berbagai hal itu mungkin saja terjadi apabila kita lengah ya. Nah, kita harus bisa mulai membuka pikiran nih, membentuk rasa ingin tahu yang tinggi, mudah beradaptasi gitu, memanfaatkan kebaruan yang ada. Karena dengan adanya pikiran yang terbuka, rasa ingin tahu yang tinggi gitu bisa menjadikan kita antusias deh dalam belajar dari siapa saja, belajar di mana saja. Tidak hanya terpaku pada pembelajaran di sekolah atau pengajaran di sebuah pelatihan atau seminar gitu. Tetapi dengan kita terbuka pikirannya, kita bisa meningkatkan rasa ingin tahu kita, maka kreativitas kita juga akan terus berkembang gitu.
akan ada banyak inovasi yang kita timbulkan di situ. Kemudian manfaatkan gawai dengan bijak gitu. Sekarang kan hampir semuanya pasti punya gawai ya, apalagi di pembelajaran daring ini guru dan siswa itu mau nggak mau harus punya gawai untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Nah, gawai itu bisa berupa smartphone, komputer, laptop, atau apapun sejenisnya. Nah, itu tidak hanya dimiliki sebagai gaya-gayaan saja gitu, atau digunakan untuk bersenang-senang saja, tetapi silahkan bisa kita gunakan untuk bisa meningkatkan kualitas diri, mengupgrade diri, mengisi diri kita dengan hal-hal yang baru, hal-hal yang bisa membuat kita terus tumbuh dan berkembang untuk siap menjawab tantangan di masa depan ini. Kemudian jadilah pembelajar dan pembelajar mandiri. Karena dengan adanya kemandirian dalam belajar, kita pastinya punya energi khusus nih untuk bisa terus belajar, terus aktif, terus produktif sepanjang hayat ya. Belajar itu tidak mengenal usia. Kita bisa mendidik sepanjang masa, belajar sepanjang usia gitu. Kalau kebanyakan orang sukses bisa menerapkan metode ampuh untuk upgrade diri, itu investasi leher ke atas ya. Bisa dengan membaca, mengasah kecerdasan, terampil dalam berbicara gitu. Nah, kita semua bisa mulai dari rajin membaca buku secara tuntas, rajin membacanya ya. Tidak hanya selesai kita membaca hanya sebatas judulnya saja terus disebarkan, kita tidak tahu isinya sebenarnya seperti apa. Jadi membaca itu harus secara tuntas gitu. Kemudian kita bisa nonton video di YouTube untuk pembelajaran-pembelajaran lainnya, apa sih yang lagi hits sekarang yang bagus bisa diterapkan untuk siswa gitu. Bisa juga mendengarkan podcast edukatif, belajar juga dari pengalaman sendiri, bisa juga ikut kursus, ikut pelatihan, terus belajar bersama mentor-mentor, berdiskusi dengan teman atau komunitas seperti hari ini ya. Luar biasa, 4 pilar digital langsung kita dapatkan hanya dalam satu waktu kita duduk nih di sini gitu. Dan tetap produktif, membuat proyek dari apa yang telah kita pelajari, yang telah kita dapatkan dari hasil membaca, agar nantinya juga bisa dimanfaatkan kembali nih oleh lingkungan di sekitar kita, agar kita juga mengisi diri, tapi setelah itu kita berkarya, agar karya itu bisa dinikmati, bisa manfaat untuk lingkungan kita. Begitu Kak Nabila, terima kasih Kak, terima kasih Kabupaten Purbalingga. Terima kasih luar biasa sekali Mbak Rosaliana Indah Pitaloka MPD selaku Duta Bahasa Jawa Tengah 2018, pegiat pendidikan dan bahasa inspirasinya. Mudah-mudahan kita semua jadi makin sering untuk belajar ya, untuk ibaratnya mengosongkan gelas kita untuk mengisi terus investasi leher ke atas kalau kata Mbak Rosa ya. Terus baca dan terus mengikuti pelatihan-pelatihan gitu, guna meningkatkan kualitas diri kita. Luar biasa sekali, mudah-mudahan bisa diaplikasikan oleh Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Sekali lagi terima kasih Mbak Rosa, sampai ketemu ya di webinar selanjutnya. Dadah. Luar biasa sekali, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana inspirasi yang diberikan oleh Mbak Rosa. Sekarang adalah sesi Q&A di mana kita akan meminta siapa ada keempat narasumber untuk berkumpul kembali. Tetapi sayang sekali memang karena waktunya terbatas, hanya 2 pertanyaan nih yang akan dibacakan. Jadi kita akan meminta ya kepada keempat narasumber yang sudah hadir pada hari ini, yang tadi sudah memaparkan materi untuk berkumpul kembali. Karena yaitu adalah Bapak Dr. Jafar Ahmad SAG MSI, dan Bapak Haji Imam Bukhari SAG, Bapak Dr. Rian Nugroho, dan Bapak Haji Muhammad Muizuddin untuk kembali berkumpul, karena memang sayang sekali memang karena waktunya terbatas, jadi hanya 2 pertanyaan yang akan dibacakan. Jadi kita akan langsung, ini akan bertanya kepada 2 narasumber aja. Kita akan bertanya kepada Bapak Jafar dan kepada Bapak Dr. Rian Nugroho ya. Jadi ini ada pertanyaannya untuk Bapak Jafar Ahmad. Ini ada pertanyaan dari Bapak Lutfi Mubarok. Apa parameter cakap digital bagi guru? Apakah mengoperasikan beberapa media digital dan menggunakannya sebagai media pembelajaran sudah cukup, atau sebagai duta digital bagi siswa-siswinya? Bagaimana Bapak? Parameternya apa? Ya baik, Belum terima kasih Pak. ya Pak. Terima kasih Pak Lutfi Mubarok. Saya kira memang belum ada standar atau parameter yang diterapkan kecakapan digital yang mesti dimiliki oleh seorang guru. Tetapi yang paling penting menurut saya adalah pertama, memastikan bahwa guru itu
cakap dulu, dia mesti tahu dulu, paham dulu bahwa sekarang ini dia sedang memasuki era digital. Jadi tidak bisa lagi model pembelajaran konvensional itu digunakan dalam era digital ini. Sangat tidak menarik bagi anak-anak kita. Jadi bisa saja belajar mereka ngantuk, lalu ketika bermain game online mereka menarik. Nah itu. Kemudian yang kedua, terkait dengan apakah guru harus menjadi duta digital. Kalau menurut saya wajib itu. Wajib harus menjadi duta digital sambil mengajarkan kepada mereka bahwa bagaimana cara menggunakan perangkat digital dengan baik, bagaimana menggunakan waktu yang tepat untuk mengakses perangkat digital itu, dan bagaimana konten-konten yang harus diakses. Jadi memang belum ada parameternya, tapi yang penting adalah teknologi itu berkembang, bukan lagi berkembang dalam hitung tahunan, bahkan teknologi itu bisa berkembang dalam hitungan menit, hitungan detik, atau per hari dan seterusnya. Maka yang paling penting dimiliki oleh guru, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru atau kualifikasi yang dimiliki oleh pendidik itu adalah selalu memiliki keinginan yang tinggi untuk belajar sesuatu yang baru. Karena teknologi ini berkembangnya luar biasa pesat, seperti yang saya sampaikan tadi itu, metaverse itu mungkin sebentar lagi akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Maka yang paling penting itu adalah memiliki semangat untuk mempelajari sesuatu yang baru, karena kita tidak boleh berhenti belajar. Nah, jadi kalau disampaikan tadi apa yang menjadi kriterianya atau indikator seorang guru yang mumpuni dalam bidang digital, saya kira pertama itu penting belajar dengan sangat sungguh-sungguh dan selalu mempelajari yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jafar, Bapak Dr. Jafar Ahmad SAG MSI, tadi intinya sama ya seperti KOL tadi ya Pak ya, belajar lagi gitu ya untuk meningkatkan selalu potensi yang ada. Dan selanjutnya kita akan langsung ke narasumber kedua kita, Bapak Dr. Ria Nugroho MSI CBA. Ini ada pertanyaan dari Ibu Ina Nur Hidayah. Banyak formulir online dari platform terbuka seperti Google Form, mulai dari webinar, vaksinasi, maupun bantuan pemerintah seperti kuota internet. Bagaimana jika ada pihak yang tidak bertanggung jawab membuat form palsu yang mirip dengan aslinya yang mengkhawatirkan sebagai tindakan phishing? Adakah langkah sebagai antisipasi dari hal tersebut? Oke, baik. Suara saya masuk ya. Baik, teman-teman semuanya. Ya, masuk suaranya. Terima kasih, karena siang ini saya ikut belajar ini. Ada Dr. Jafar, Sabar, dan semua sahabat. Dan saya juga tadi belajar dari Mbak Rosa tadi, itu dahsyat juga itu. Nah, teman-teman semuanya, sekarang saya berikan tips ya. Sebelumnya sebelum saya berikan tips, saya berikan sesuatu yang mengerikan ke depan. Jadi ya, kita itu akan semakin banyak persaingan yang membuat kita itu kalau memang menang ya menang aja, yang lain nggak bisa ngalahkan. Nah ke depan itu, bayangkan, apabila kita nggak kreatif, maka guru-guru diganti sama robot nanti. Kreatif itu apa? Bagaimana kita masukkan unsur-unsur manusia di situ, di dalamnya. Nah lompat kepada tips tadi adalah bagaimana cara kita itu ada berbagai aplikasi yang nipu gitu ya, phishing gitu ya. Satu tipsnya, lihat, itu aneh nggak? Katakanlah kalau kita namanya Halodoc gitu kan ya. Halodoc kan semuanya kecil semuanya. Halodoc tapi C terakhir gede. Nah itu lihat saja, jadi tipsnya gini. Pokoknya apabila ada yang aneh dari itu, atau Halodoc ada S-nya, itu berarti dia pasti phishing. Jadi tipsnya gini, Bapak Ibu, ini latihan ya. Latihan kita berusaha mencari yang aneh. Aneh itu biasanya itu tidak lazim, dan kalau tidak lazim itu berarti jelek. Nah, itu yang nanti jadi kata kuncinya, sehingga apabila nanti ada, itu baru namanya loh ya, baru namanya. Kedua, apabila permintaannya itu aneh-aneh, misalnya masukkan setelah yang namanya ini, masukkan namanya nomor NIK-nya, kemudian masukkan yang namanya itu nomor PIN. Wah itu kalau aneh-aneh jangan. Jadi kehidupan digital itu semakin lama juga semakin ruwet ya. Nah tipsnya begini, kalau itu wajar ikuti, kalau nggak wajar stop dulu. Makanya ada istilah jangan berbicara pada orang asing. Nah, kalau itu asing, maka hati-hatilah. Nah, tips terakhir adalah di dalam digital safety adalah nomor satu, Bapak Ibu, kita harus terbiasa untuk menjadi orang, ini nilai loh ya, menjadi orang yang kaya karena kerja. Kenapa seperti itu? Kalau otak kita isinya, oh kita bisa kaya kalau kerja, maka kita nggak pernah menerima tawaran-tawaran yang nipu.
Oh, nanti begitu klik ini dapat itu. Jangan pernah percaya. Nah, itu juga melatih kita agar kita tadi lihat Pak Jafar juga sampaikan kerja keras, belajar keras, karena nggak ada pilihan lain. Nah, totalitasnya Bapak Ibu semuanya di dalam kita punya berdigital akan saya janjikan, saya janjikan semakin banyak yang nakal di digital, makin banyak, nggak makin sedikit. Kenapa? Orang makin cari duit dengan cara tidak halal dan digital itu nggak ada aturannya. Saya berikan gitu karena saya pernah menjadi Badan Regulator Telekomunikasi Indonesia. Itu saya membawa semua industri telekomunikasi dan digital. Itu trennya seperti itu. Dan Bapak Ibu semuanya, kalau Bapak Ibu seperti itu, maka kembangkan namanya EWS, Early Warning System. Twing, gitu kan. Nah, itu nanti tinggal panjenengan semua ngajarkan sama murid-murid, sama yang tadi Mbak Rosa bilang segitiga emas tadi loh. Siapa itu? Yaitu guru, yaitu orang tua, yaitu murid. Terus sampean akan menjadi konsultan yang hebat. Konsultan itu adalah kongkonan orang kesulitan gitu kan. Kalau di Jogja namanya kongkonan Pak Sultan itu. Baik, semoga itu menyemangati dan menggembirakan kita semua. Oh ya, saya belum memuji tadi. Mbak Nabila ini juga salah satu yang berhasil karena tidak semua orang bisa dipilih menjadi MC di acara seperti ini. Oh, teman-teman, kebetulan saya juga ikut melihat bagaimana seleksinya ya. Jadi Mbak Nabila termasuk orang yang berhasil dan tirulah beliau dan tetaplah menjadi orang yang menang di zaman digital. Makasih Mbak Nabila, saya panggil lagi Mbak Nabila. MSI CBA tadi sudah dibahas ya, bagaimana harus ada mindset kalau orang mau kaya harus kerja gitu. Tadi aku sampai mau ketawa karena maksudnya banyak banget ya Pak ya, kayak orang yang mudah tertipu karena dengan iming-iming di media digital. Dan aku sampai ketawa, maksudnya memang seperti itu. Jadi memang itu adalah salah satunya biar supaya kita tidak terkena ya, phishing dan lain sebagainya. Dan harus mengetahui ketika tidak lazim nih website dan lain sebagainya. Dan jawaban Bapak Dr. Ria Nugroho menjadi tanda kita sudah di penghujung acara pada hari ini, tetapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu nih kepada keempat narasumber yang luar biasa. Ada Bapak Dr. Jafar Ahmad SAG MSI, terima kasih banyak atas pemaparan materi yang luar biasa. Bapak Haji Imam Bukhori SAG MSI, terima kasih banyak atas pemaparan materi yang luar biasa juga. Bapak Dr. Rian Nugroho MSc CBA juga terima kasih banyak atas pemaparan materi yang luar biasa, dan juga Bapak Haji Muhammad Muizuddin MAG yang luar biasa juga sudah memberikan inspirasi bagi kita dengan pemaparan materi yang luar biasa. Kita beri tepuk tangan virtual yuk Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan semua dari Kabupaten Purbalingga untuk keempat narasumber yang luar biasa yang sudah memaparkan materi hari ini yang bikin kita makin cakap digital. Wah, luar biasa sekali ya. Dan pastinya aku mengucapkan terima kasih buat KOL kita yang luar biasa menginspirasi, detail banget ya penjelasannya. Yaitu adalah Mbak Rosaliana Itan Pitaloka MPD selaku Duta Bahasa Jawa Tengah, pegiat pendidikan dan bahasa. Tepuk tangan dong buat Mbak Rosaliana. Boleh dong tepuk tangan virtualnya, minta dong emot tepuk tangan virtualnya, atau bisa boleh tepuk tangan, kita kasih lihat. Dan pastinya aku mengucapkan terima kasih nih kepada seluruh peserta dari Kabupaten Purbalingga, bahkan beberapa kabupaten lainnya ya, tidak hanya Purbalingga saja, tidak bisa disebutkan satu-satu. Saya ucapkan terima kasih, kita beri tepuk tangan virtual nih buat seluruhnya yang sudah hadir pada hari ini. Antusiasmenya luar biasa, dari awal sampai akhir tetap menghadiri acara ini. Jadi keren banget buat para peserta, Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan semua. Yang mau tahu nih bagaimana penghubungan pemberdayaan digital Madi dengan cara ini ya, menulis pertanyaan, bisa dilihat di kolom komentar atau nanti akan dihubungi oleh tim kami. Kalau misalnya mau membedakan digital Madi dengan cara kedua, bisa tinggal dengan cara mention dan follow ke @siberkreasi sampai @siberkreasi.jateng.diy dengan hashtag makin cakap digital ya. Posting keseruan kita hari ini boleh mulai difoto. Kita kasih L-nya nih, tanda salam literasi digitalnya dong, Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan semua. Boleh di screenshot dari gadgetnya atau dari laptopnya. Boleh banget ya, terus nanti diposting keseruan kita hari ini. Ya, literasi digital. Oke. Bisa di screenshot. Oke, terima kasih banyak. Jadi bisa di mention, siapa tahu ya dapat digital money karena bisa men-screenshot keseruan kita hari ini. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian untuk download aplikasi Siberkreasi, dan jangan lupa juga untuk download